Oke sobat, coba menggambar wajah di sini. Saya sudah sediakan dua pensil, yang satu pensil 2B for komputer dan yang satu pensil biasa. Tujuannya untuk apa? Ini untuk membuat gambar yang garisnya tebal, sedangkan yang ini adalah untuk gambar yang garisnya tipis tapi jelas, untuk mempertegas yang ini. Oke, kita mulai saja dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya hanya akan menggambar wajah saja, dan menurut jenisnya boleh dibilang semi realistik, artinya tidak terlalu nyata tetapi tidak animasi ya, tidak animatik ya. Oke, gambar wajah. Yang pertama, saya biasa kalau menggambar wajah itu gambar garis alis dulu ya. Ini garis alis, kita buat ini saja. Untuk jarak yang mau sama-sama belajar, jangan terlalu berpaku pada aturan. Jadi gunakan insting di sini ya. Kalau yang sudah terbiasa menggambar, gunakan saja insting, jangan terlalu terpaku pada aturan, karena seni itu seperti saya sudah bilang, seni itu adalah kebebasan ya, kebebasan mengekspresikan sesuatu. Oke, ini sudah gambar alis sudah ada, kita buat juga garis mata ya. Kita masih menggunakan pensil yang tidak terlalu tegas ya, jadi biasa saja, pelan-pelan saja ya, karena kita bukan profesional, jadi ya pelan-pelan saja, jangan terlalu tebal dulu. Nah, ini garis mata atas ya. Kemudian kita buat bola matanya, apakah mau memandang lurus, apakah mau memandang ke samping kiri, samping kanan, boleh ya, bebas. Kita akan coba arah bola matanya ini sedang memandang ke arah samping kanan ya, kalau dari sini kanan ya, ya. Kita buat di sini. Jadi kita ambil dari posisi tengah. Dan untuk urusan ekspresi jangan direncanakan ya, kita lihat saja nanti dari garis mata dan lingkar alis ekspresi akan menjadi terlihat ya, seperti itu. Nah, ini garis bola matanya dulu ya, pupilnya ya, pupil yang akan menentukan kemana arah pandangan daripada matanya ini ya. Oh ya, di sini kita juga akan menentukan bahwa wajah yang akan digambar adalah wajah seorang perempuan. Cantik atau tidaknya terserah hasilnya nanti ya, mudah-mudahan bisa cantik. Nah, setelah terjadi lingkar alis kemudian lingkar mata atas, jangan dulu kita membuat lingkar mata bawah, biarkan saja dulu seperti ini. Kemudian kita menentukan akhir daripada ujung hidung. Nah, biasanya kalau memakai aturan kita ukur seperti ini. Ini akhir mata yang kedua. Nah, kemudian kita ukur dari sini. Nah, ujung hidung itu di sini. Jadi jaraknya itu kan sama bentuk T. Itu aturannya. Kemudian jarak antara mata dan mata itu usahakan harus satu mata, untuk satu mata di sini. Jadi jarak antara dua mata harus satu mata. Kemudian jarak ujung hidung adalah jarak antara ujung mata dan ujung mata di sini. Jadi ujung hidungnya itu tanpa harus kita ukur juga, kita praktekkan saja di sini. Nah, ya buat seperti ujung anak panah seperti ini. Ya, nah sudah mulai kelihatan ujung anak panah, ya sudah terlihat. Oke, kemudian kita akan membuat bibir. Garis bibir gini aja lurus,
spesifiknya biasanya bibir itu lingkarnya itu sama dengan lingkar mata, itu spesifiknya. Cuman ada yang lebih juga atau ada yang lebih kecil daripada mata. Buat garis bibir atas, kemudian kita buat garis bibir bawah. Nah seperti ini sudah mulai kelihatan ya. Jadi ini agaknya ekspresi ini sedang sedikit tersenyum ya. Kalau sudah seperti ini, maka pertama-tama yang harus benar-benar dijadikan dulu di sini adalah mata ya. Terus upayakan agar si mata ini benar-benar dulu terlihat hidup, karena mata ini adalah yang akan menghidupkan gambar sorot mata ini ya. Kita buat garis bawahnya, garis bawah mata. Nah, ini caranya ya. Pelan-pelan kita pertemukan garis mata atas dan garis mata bawah. Oke, kemudian kita buat hitamkan dulu, hitamkan, beri sedikit warna putih agar terlihat apa, kesan bahwa mata itu memantulkan cahaya. Beri sedikit warna putih di atas. Ingat ya sobat, ini masih dalam tahapan pembentukan dulu ya, belum ke realistis. Oke, kemudian kita pertebal dulu alisnya. Ingat ya, ukuran alis perempuan itu biasanya tebal di bagian depan ya, tebal di sini. Oke, kita ikuti garis yang sudah ada. Kemudian tipis di arah pinggir, melengkung dikit, jangan terlalu tajam tikungannya ya, takutnya nggak bisa belok ya kalau terlalu tajam, nggak bisa direm. Nah ini kita ikuti saja. Nah ini garis alisnya. Boleh kita ditambah lagi, agak dipertemukan ke sini biar terdapat kesan apa itu seksi. Nah, biasanya alis perempuan yang agak bertemu itu katanya seksi, katanya. Oke, udah segitu aja dulu. Kemudian kita membuat realistik hidung ya, hidung kita buat realistiknya seperti ini. Tambah lagi di sini. Nah ya, ini adalah lubang hidung. Nah seperti ini, sudah kelihatan, kita beri sedikit siluet bayangan-bayangan daripada hidung ini supaya terlihat hidung itu lebih berbentuk dalam bentuk 3 dimensi. Kita kasih bayangan-bayangan siluetnya di sini ya. Ada kan bayangan lubang hidungnya? Nah tuh kan sudah mulai kelihatan hidungnya ada. Oke, dan ini adalah kita akan mulai membentuk garis bibir untuk adik-adik juga, sobatku adik-adik yang suka menggambar. Nah ini pelan-pelan ya, pelan-pelan dipertebal, dirasakan. Nah di sini bengkokkan sedikit saja ke bawah, lebih dipertebal lagi ke arah bawah. Terus ini seiring tanpa kita sengaja kita juga sedikit memanjang-manjangkan untuk penyesuaian daripada bibir tersebut. Nah itu ya, kita buat spesifik. Sudah. Nah ini, nah
Ini sebenarnya bukan garis bibir bawah yang garis luar, tapi garis dalam nih ya. Karena garis dari luar kita akan mengambil dari sini. Nah, mulai dibentuk ya garis luarnya. Nah, tuh kan. Kemudian kita buat garis gelap. Bibirnya ini sedang tertutup ya, senyum simpul. Nah, seperti ini. Nah, tadi fungsi yang putih itu yang tidak dipoles itu kan adalah tujuannya untuk membuat bibirnya itu agak berkilau ya. Nah, glowing ya, glowing. Nah, ini yang hitam ini adalah warna daripada lipstiknya gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana agar ekspresinya itu kelihatan sedang tersenyum simpul? Nah, maka di garis akhir bibir atas kita buat garis ke atas sedikit. Nah, kita buat garis ke atas sedikit ya. Iya. Kita mulai kelihatan ya ekspresinya. Oke, kita kembali ke mata. Ini kan sudah mulai kelihatan. Kita kembali ke mata. Garis mata, oke, kita pertebal dengan ini, dengan pensil yang satu lagi. Nah, kalau perempuan itu kan biasanya suka memakai eyeshadow ya, eyeshadow ya. Kita pertebal garis bawahnya di sini. Eyeshadow. Nah, diperbesar, tebal ke pinggir, yang atasnya juga. Nah, kemudian yang satunya lagi. Nah, tebal juga. Eyeshadownya harus kelihatan kalau perempuan mah. Oke, kita terus pertebal dan pertegas garis bibir. Kemudian ada yang disebut kantung mata. Nah, kantung mata kita kembali ke pensil yang ini, yang samar ya. Nah, di sini ada sebut kantung mata. Nah, seperti itu ya, jangan terlalu tebal. Ini untuk mempertegas dan menghidupkan mata ya, adanya kantung mata ini. Ini kantung mata bawah. Oke, ada kantung mata atas ini. Ada ya. Oke. Nah, setelah itu lalu apa yang akan mempertegas bahwa ini adalah wajah seorang perempuan? Seorang perempuan itu terbiasa memakai bulu mata. Nah, kita buat bulu matanya di sini ya. Buat secantik mungkin. Nah, ini bulu mata ya. Nah, ini bulu mata. Kelihatan bahwa ini adalah wajah perempuan. Kemudian setelah itu kita pakai lagi yang ini, yang ya yang tipis. Kita mulai membuat garis batang hidung ya. Ini tujuannya untuk mempertegas keberadaan hidung. Ya. Sudah, kita cukup bikin sebelah saja ya, ketegasan batang hidung. Kemudian kita kasih kesan gelap tipis di sini. Nah, agar terlihat keberadaan mata itu ada sedikit istilahnya ya, agak dalam, matanya yang agak dalam. Kita pakai jempol kita untuk membuat kesan rata di bayangan ini agar tidak terlihat garis-garis kasar. Kita pakai jempol kita. Nah, itu terus. Oke, kita kembalikan ke arah kantung mata bawah. Kantung mata bawah. Kita buat juga di sini dari kesan gelap ya, gelap tipis ini.
Oke. Kan? Nah, sobat. Kemudian setelah itu kita pertegas lagi di sini bayangan-bayangan hidung yang ke bawah ini untuk menunjukkan bahwa wanita ini agak sedikit tersenyum simpul nih. Dari sini, dari lingkar hidung yang ini ada, kita kasih kesan gelap tipis. Kita arsir halus, halus juga. Kenapa yang di sini kita kasih bayangan ke samping? Kenapa dia sedangkan di sini enggak? Karena kita mengambil cahaya satu arah, yaitu dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi yang ada di sini, yang dipertegas sebelah kiri. Nah, seperti itu. Termasuk di bibir pun, termasuk di bibir. Oke, kita akan kasih bayangan tipis ya, untuk menandakan bahwa adanya sebuah tonjolan bibir, sekaligus membuat dagu ya, untuk mempertegas adanya dagu di sini di bawah bibir. Oke, setelah itu kita lalu membuat lingkar garis wajahnya. Perakirakan saja ya, mau wajah oriental, oval telur, atau wajah pelipis kuda ya, persegi, terserah. Tapi biasanya wanita cantik itu kan wajahnya itu yang tadi. Pelan-pelan saja ya, jangan langsung buat lingkar tebal atau gimana, karena kemungkinan bisa jadi pipi terlalu tembem, bisa jadi dagunya terlalu panjang ya. Jadi kita pelan-pelan dulu, karena garis-garis ini mungkin dengan sendirinya akan berubah. Dan saya rasa ini dagunya terlalu panjang, kita pendekin lagi, kita buat pendek. Sambil dirubah sesuai. Nah, ini lingkar wajah sudah mulai terbentuk, ekspresinya pun sudah terlihat. Lalu bagaimana untuk membuat posisi rambut? Nah, kita buat lingkar tipis dulu sampai bulatan wajah ini, bulatan kepalanya itu terbentuk. Kita buat nih, tingginya kepala ini segini, sudah disebutnya tinggi kepalanya ke sini. Nah, seperti ini, terlihat kan? Oke. Nah, mulai kita buat telinga. Satu saja telinganya ya. Ya, karena apa, gambarnya akan saya bentuk seperti ini. Jadi ini seorang gadis yang sedang menggerai rambutnya ke arah sebelah kepala. Nah, kita lalu mulai buat tipis dulu variasi sini. Kemudian kita juraikan, jangan ragu, kita juraikan rambut di sini. Nah, itu. Kemudian kita buat lagi di sini. Tadi kan kita akan membuat rambutnya yang menjurai ke sebelah, ke satu sisi. Oke, kita buat ke sini sesuai, jangan terlalu melebihi lingkar daripada bentuk kepala. Jadi kita ikuti ketebalan rambutnya seperti apa. Kita mulai membentuk, kita bentuk, kita bentuk. Kemudian yang ini pun kita bentuk, kita alirkan. Nggak usah takut menutupi mata ya, karena biasanya justru ini yang akan menjadi kesan seksi bagi seorang perempuan ketika poninya itu sedikit menjulur ke arah mata. Tuh kan, pertemukan rambutnya ke sini. Cinta
Saya belum menggunakan penghapus ya saudara, belum. Tapi pasti akan ada yang sesuatu yang dihapus di sini. Tentunya yang nggak penting harus dihapus ya. Nah, oke, kita juntaikan rambutnya ke sebelah sini, terus kita kasih putaran gelap di sini ya. Jangan ragu, tapi gelapnya gelap yang tipis dulu, gelap samar. Jangan dulu dipertegas. Seperti ini ya. Nah, kemudian di sini lagi kita beri pelan-pelan dipertegas. Anda boleh kasih selembar rambut yang sini, karena tujuannya ini adalah perempuan yang sedang menjuraikan rambutnya ke arah sebelah. Oke. Nah, kita sudah bisa mulai siapa yang saya gambar di sini. Tapi ini adalah hasil belajar saya. Dulu ini sempat jadi hobi juga. Saya menggambar ini adalah hobi ya, yang tidak pernah menjadi keahlian sebenarnya. Karena kalau keahlian itu harus bisa menghasilkan uang ya. Keahlian ini hanya sebuah hobi yang tidak saya tekuni juga, dan sudah berapa lama saya tinggalkan tidak saya tekuni, hanya sebatas ini. Nih, oke. Nah, itu untuk jenis semi realistik. Kita hanya perlu merapihkan ininya, garis-garis rambutnya, rapikan saja seperti ini. Seperti ini ya, dihitamkan sebagian. Kemudian kita buat sedikit biar tidak terlalu seperti apa ya, tidak terlalu monoton, artinya ya tidak terlalu monoton. Kita buat garis leher ya, yang itu di sini. Kemudian kita buat sedikit lingkar kerah bajunya. Nah, baru di sini. Jadi si perempuan ini ya, kita buat rambutnya menjurai ke sini. Ini masuk ke arah depan dari samping kiri. Oke, nah bahu yang sebelah lagi di mana? Nah, di sini. Tuh kan, jadi deh. Nah, tuh jadilah gambar seorang gadis yang ternyata perempuan ya. Gadis yang ternyata perempuan. Inilah yang disebut gambar semi realistik. Saya menggunakan dua jenis pensil. Yang satu pensil biasa, pensil tulis biasa. Yang satu tujuannya untuk membuat dasar ya, karena hitamnya samar. Kemudian ada lagi pensil 2B for komputer yang hitamnya jelas, artinya untuk mempertegas. Tingkat keruncingannya pun berbeda. Dan ada yang saya lupakan di episode kali ini, saya tidak memakai penghapus ya. Jadi alhamdulillah ya, langsung jadi seperti ini. Ini semi realistik. Tinggal kita mempertegas dan memperjelas, lebih membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dan lebih detail. Tapi untuk belajar bersama-sama dari tahapan sampai akhir, saya anggap ini sudah akhir, sudah cukup untuk dasar ya. Kita hanya perlu mempertebal dan memperjelas lagi detail-detailnya. Oke sobat, inilah saja tangan Mang Iin ya, ke sini, dan inilah gambar karya cipta Mang Iin pensil, dan saya lupa menggunakan sobat. Ikuti terus channel Mang Iin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.